Ya, jadi abdomen bagian dari truncus dibatasi atas oleh torak, bawah oleh pelvis. Ya, dindingnya ada dinding belakang abdomen, dinding depan, dinding lateral, dan dinding anterior. Ya, dinding anterior ini ada rectus abdominis dan pyramidalis. Ya, kemudian dinding lateral ini ada 3 lapis, obliquus abdominis externus. Ya, obliquus abdominis externus arahnya begini, dari craniolateral ke caudomedial. Ya, habis itu ada obliquus abdominis internus, arahnya kebalikannya. Jadi ingat-ingat seperti huruf X. Ya, arahnya kebalikannya ini. Ya, dari craniomedial ke caudolateral. Ya, terus sesudah itu lebih dalam ada transversus abdominis mendatar. Ya, 3 otot ini tipis tetapi dia saling menyilang. Ya, tujuannya dengan saling menyilang ini kekuatannya lebih kuat, sama seperti triplek. Ya, triplek itu tipis tetapi dia kuat karena arah seratnya itu saling menyilang. Ya, dan abdomen ini, organ abdomen ini sangat banyak. Ya, bayangkan dia harus menahan beban dari organ-organ abdomen ini. Karena itu dinding abdomen ini harus kuat. Ya, yang bagian lateral oleh 3 lapis. Ya, bagian depan cuma praktis oleh rectus abdominis. Karena pyramidalis hanya kecil, ya, kadang-kadang nggak ada. Nah, pyramidalis ini untuk memperkuat pyramidalis itu ada namanya intersectiones tendinea. Ya, intersectiones tendinea, tendon di antara 2 venter ini. Dengan adanya intersectiones tendinea, maka jumlah seratnya ini kan jadi 4 kali lipat. Ya, kekuatan dari otot itu tergantung dari jumlah seratnya. Jadi ini kekuatannya jadi 4 kali. Ya. Kalau ototnya ini tidak kuat, maka semuanya seperti buah pir semua. Ya, karena melorot semua ke bawah. Ya. Nah, dari depan kulit, ya, kutis, habis itu subkutis, lemak, ya. Terus ada fascia, ya, subkutisnya itu ada fascia superficial, itu namanya fascia camper, dan fascia profundus, fascia scarpa. Ya, nanti lanjut jadi coles, jadi ini ligamentum uniforme penis, ya. Nah, ini rectus ini yang tiga ini nanti origo insersinya di sini di tengah-tengah ini. Ya, dia membentuk aponeurosis itu tendon yang lebar yang tipis, itu aponeurosis. Ya, dia membentuk bungkusnya rectus, vagina musculus rectus atau rectus sheath. Ya, ada lembaran depan, ada belakang. Ini namanya lamina anterior rectus sheath. Ya, nama lainnya vagina musculus rectus. Ya, vagina itu selongsong. Jadi kayak pisau, tempatnya itu adalah vagina. Ya, nah, rectus sheath. Nah, ini lamina anterior, sedangkan di belakangnya nanti ada lamina posterior. Ya, lamina posterior yang putih ini. Ya, bayangkan ini laminanya ini seperti roknya cewek, ya. Tapi biasanya rok cewek itu yang depan lebih pendek, ya, lebih pendek, belakang lebih panjang. Tapi ini kebalikannya, jadi yang belakang ini lebih pendek, ya. Jadi ini dibagi 2/3 bagian atas, 1/3 bagian. Yang depan 2/3 dan 1/3 tertutup semua. Nah, kira-kira bawah sama atas tebelan mana? Tebal bawah, ya, tebal
bawah karena yang bawah ini kan butuh kekuatan lebih kuat untuk menahan beban. Makanya yang lamina anterior yang sepertiga bawah 3 lapis, 2/3 2 lapis, ya. Nah, 2 lapis, jadi yang belakang sepertiga bawah tidak ada, yang lamina posterior 2 lapis, yang 2/3. Nah, lapisan-lapisan itu dibentuk dari mana? Dari aponeurosisnya ini nanti nyabang, ya, bercabang, bungkus depan dan bungkus belakang, ya. Yang 2, kalau yang bawah 3 ya gampang, memang ini 3 lapis, obliquus abdominis externus, obliquus abdominis internus, dan transversus abdominis. Tapi kalau yang ini ya obliquus abdominis externus dan internus 2 lapis, sisanya transversus abdominis dan fascia endoabdominal, ya, fascia endoabdominal atau fascia transversus abdominis itu di bagian belakang, ya, 2 lapis ini. Nah, kemudian setelah fascia endoabdominal baru nanti cavum abdomen ini dilapisi oleh peritoneum. Makanya nanti ini semuanya ini ruangan ini nanti namanya cavum peritoneum, ya. Organ-organ yang terbungkus peritoneum namanya organ intraperitoneal. Tapi kalau hanya sebagian kecil atau di belakang itu namanya retroperitoneal, ya. Nah, peritoneum sama seperti pleura dan perikard, ada pleura, ada parietal dan ada visceral, ya. Jadi kalau misalnya abdomen ini tulang belakang, ya, tulang belakang, otot-otot, terus ini nanti misalnya di sini ini diafragma, ya, diafragma, di sini ini ada liver, terus di sini ini ada gaster. Nah, peritoneumnya ini nanti ini. Ya. Nah, nanti usus halus lapisan itu kan ini ada yang pakai konsistensi. ya. Ya. Jadi ini cavum peritoneum semua. Nah, ini nanti ada omentum mayor. Ya. Di sini ada omentum minor. Ya. Terus ini kalau yang ini di dinding ini peritoneum parietal, yang bungkus ini peritoneum visceral, ya. Kalau yang ini double, dari sini double, ini namanya meso, ya, meso. Kalau kolon, mesokolon. Kalau intestinum, mesostenium, ya. Intestinum denum itu usus halus, ya. Usus halus itu mesostenium atau nama lainnya mesenterium, ya. Nah, di sini antara liver ini ada yang nempelnya terlalu rekat ke diafragma sehingga ada bagian yang nanti tidak terbungkus oleh peritoneum, ya. Jadi ketika nanti dilepas dia itu seperti botak, ya, seperti gundul, tidak ada peritoneumnya. Nah, itu disebut area noda dari kata node, ya, telanjang, atau bare area, ya. Nah, di sini ini sendiri kan jadi ada ruangan. Ini ruangan kan. Nah, cavum peritoneum ini dibagi 2 sakus kantong, ya. Yang ruangan yang besar ini greater sac, ya. Sedangkan yang ini lesser sac, lesser lebih kecil atau lesser lebih kecil,
sek dari kata saccus, ya. Ini nama lainnya bursa omentalis. Ya. Nah, ini semua ini nanti ngumpul nempel ke dinding belakang. Ya, ini ke semua ini namanya radix mesenterium. Radix itu akar. Ya, radix mesenterium. Ini jadi ini menahan supaya ususnya tidak jatuh, tidak lepas ke depan. Dia gerak-gerak ya, dia cuma muter-muter di sini aja. Ya. Ini nanti difiksasi oleh ini. Nanti ada omentum minor, ya. Omentum minor itu nanti akan terhubung dengan gaster, dengan liver, ya, hepat, ya. Di omentum minor itu gaster sendiri kan gini. Ya, ini nanti duodenum, ya. Nah, di sini ini nanti livernya, ya. Di sini nanti omentumnya. Ini omentum minor, ya. Omentum minor ini nanti ada dua ligamen, ligamentum hepatogastrika dan ligamentum hepatoduodenale. Itu kayak jaringan ikat gitu. Ya, ini kan mengikat antara hepat dengan duodenum. Ya. Nah, ini duodenum, dinding itu dulu, terus dinding ini kan abdomen kan gini ya. Ini nanti kaki. Nah, ini kan kaki. Ya. Ini 9 regio, sudah tahu ya. Sudah tahu. Terus testis itu dulu awalnya di sini. Ya. Awalnya di sini, tetapi testis itu butuh suhu yang lebih rendah dari suhu. Karena kalau dia sama, spermanya mati semua. Ya, karena itu dia ada yang namanya descensus testis, proses turunnya testis. Testis ini didorong, dan di sini ini kan kapung peritoneum, terus ini kan ada 3 lapis otot ini, ya, 3 lapis otot. Ini nanti akan didorong, ya, didorong. Jadi ini didorong turun, menyusuri sini, terus keluar di sini. Ya. Nah, kantongnya ini otomatis nanti ini akan sini, ya. Nah, ini juga ini, ya. Jadi testis dengan seluruh kabel-kabelnya, mulai dari arteri vena, makanya arteri vesicularis kan arahnya ke bawah, ya, sarafnya semua itu, terus juga terus deferennya itu nanti dia akan turun gini sampai ke bawah, ya, turun gini sampai ke bawah. Nah, di sini ini menimbulkan ada yang namanya kanalis imminalis. Ya, kanalis imminalis. Ya, itu karena proses descensus testis. Nah, lingkarannya ini, cincinnya gini. Ini namanya annulus imminalis lateral atau annulus imminalis profundus. Ini annulus imminalis medial atau annulus imminalis externus. Ya. Nah, terus kalau wanita ini tidak terjadi begini, tetapi dia tetap ada, ya. Dia nanti ini karena stropon ini nanti homolog dengan labia mayora, ya. Nah, terus ini nanti di sini ini nanti namanya funiculus spermaticus, ya. Kabel-kabel yang tadi turun mengikuti testis namanya funiculus spermaticus. Nah, lapisan-lapisannya sama dengan lapisan-lapisan dari dinding abdomen itu 3 lapis. Ya, paling luar fascia spermatica externa,
tengah-tengah fascia cremasterica atau musculus cremaster, paling dalam fascia spermatica interna. Ya. Nah, jadi fascia spermatica externa itu asalnya dari obliquus abdominis externus, cremasterica dari obliquus abdominis internus, fascia spermatica interna dari musculus transversus abdominis. Ya. Dan ini setelah turun di dalam kehamilan kira-kira usia 6 bulan itu lubangnya ini akan mengecil lagi, menyempit sehingga benar-benar tertutup. Ya. Tetapi ada kejadian di mana dia ada kelainan, ada gangguan obliterasi pembunuhannya itu sehingga ini masih tetap ada celah. Nah, ini yang menyebabkan nanti kalau ada kenaikan tekanan intraabdomen kronis, ini bisa terjadi hernia. Ya, bisa terjadi hernia. Kalau hernianya lewat sini, lewat lateral dulu, ya, dia akan lewat lateral, lewat kanalis, lewat medial, bahkan bisa lanjut sampai ke skrotum. Ya, kalau sampai ke skrotum namanya hernia skrotalis. Ya. Nah, hernia lateral, hernia inguinalis lateral dan hernia inguinalis medial. Ini yang tidak langsung indirect, ini yang direct. Ya, yang indirect ini yang kongenital, yang direct ini yang didapat. Ya, penyebabnya adalah kenaikan tekanan intraabdomen kronis. Bisa karena pekerjaan dia suka ngangkat-ngangkat, terus 2 batuk kronis, atau prostat, jadi orangnya kalau kencing negen terus, atau gangguan BAB dia sering konsultasi terus. Ya, itu bisa menyebabkan terjadinya hernia. Ini hernia, ini sudah. Terus ini bolu organ tembak ini saya sudah sempat singgung mulai foregut, midgut dan hindgut ya, dengan vaskularisasinya tidak saya ulang ya, sudah yang lalu. Jadi ini nanti mulai dari esophagus dulu ya, esophagus terus ke gaster kan. Gaster dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang ditembus itu adalah kardia ya, terus yang atas unus, badannya corpus, bagian akhirnya pilorus ya. Pilorus itu nanti yang tebel ya, yang ototnya melingkar, itu ada sphincternya. Nah, sudah itu kan duodenum bentuknya seperti huruf C, pars superior atau pars cranialis, pars descendent, pars horizontalis, dan pars ascendent ya. Nah, yang ini nanti barisnya ini di sini ada ligamentum rectus, habis itu kan iunum ileum ya, sampai di sini nanti ada cecum, nanti colon ascendent, colon transversum, colon descendent, sigmoid, rectum ya. Nah, ini nanti juga akan usus ini kan punya gerakan peristaltik, gerakan ritmis bergantian untuk mendorong isinya ke distal, itu gerakan peristaltik. Nah, dia bergerak semua, makanya dia butuh fiksasi ya, butuh fiksasi. Diafragma, esophagus terfiksasi oleh diafragma. Gaster di sini juga ada hepar ya, terfiksasi oleh omentum minor ya. Terus nanti gasternya sendiri ada 3 lapis otot ya.
long shear oblik ya, longitudinal, sirkular dan oblik. Kemudian di sini duodenum ini nanti yang bagian ini itu dia tertanam di belakang, sembunyi ke belakang. Ya, retro. Lancaster ya, Dok? Retro ya, retroperitoneal. Terus di sini ini kan ada apa? Iya. Iya, ya, limpa di sini, pankreasnya di belakangnya gaster, ya. Nah, karena ini retro, sebagian pankreas ini juga mulai dari kaput, kolum, korpus, ini juga retro. Ya, kaudanya masuk lagi ke intra karena ini apa liannya intra, ya. Sedangkan usus halus, yeyunum dan ilium semuanya intra, dia bisa lebih mobile, ya. Sampai di sini ini retro, kolon ascendent retro, kolon transversum intra lagi, kolon descendent retro lagi, ya. Sedangkan yang di sini ini kan memang terfiksasi oleh otot-otot di bagian bawah, ya. Jadi mana yang retro, mana yang di sini nanti ini sekum, di sini ada appendicus, ya. Ascendant, descendant retro, ya. Sigmoid intra. Nah, ini nanti ada hepar dibagi dua lobus dextra, lobus sinistra. Sebenarnya juga di bagian bawah ini ada lobus centralis yang terdiri dari lobus caudatus dan lobus quadratus. Quadratus ini yang di sampingnya vesica velea atau gallbladder, ya. Nah, hepar sendiri ini kan berat, ya, termasuk salah satu organ terbesar, ya. Dia ini harus nempel ke sini, ya, nempel. Terus di bagian depan ini ada seperti lembaran yang langsung nempel di tengah-tengah sini, ya. Itu ligamentum falciformis hepatis. Terus di sini ada bagian bawahnya ada seperti talinya, lanjutannya falciformis, itu adalah ligamentum teres hepatis, ya. Sedangkan ini atas, ini kan ada yang nempel langsung, yang gundul itu tadi bare area. Terus ini kan ada yang seperti keliling ini, ya, berkeliling. Ini anggap aja kepala, ada mahkotanya, ya, mahkota corona, ya. Jadi ini yang depan ligamentum coronaria dextra anterior, yang belakang ligamentum coronaria dextra posterior, ya. Yang kiri ligamentum coronaria sinistra anterior dan posterior. Ujung-ujungnya ini yang segitiga namanya ligamentum triangularis, ya, triangularis dextra dan sinistra. Kemudian di sini ada seperti runcing, ya, dari ligamentum triangularis, ada sisa jaringan ikat yang jadi ligamen, itu adalah appendix fibrosa, ya, appendix fibrosa. Oke, gaster, curvatura minor, curvatura mayor, ya. Terus ini kan dia, di sini kan ada lengkungan, ya, sudutnya ini angulus incisura cardiaca, ya. Sedangkan yang di sini incisura angularis. Di dalam ada lipatan itu plika, ya, namanya plika gastrika. Celah-celah di antara dua plika namanya via gastrika, ya, namanya via gastrika. Nanti mengarah di sini ini tebal, ya. Kalau ototnya sendiri sphincter, celah di tengah-tengahnya namanya canalis biliarus. Sedangkan yang seperti corongnya ini namanya antrum biliarus, ya. Bedanya plika sama ruga itu apa? Ya, ruge itu ya plika. Ini yang mana?
via itu celahnya. Jadi kalau kamu ingat konka, via itu meatus itu. Ya. Nah, ini kolon intestinum, ya. Ciri dari intestinum tenue itu dia ada plikanya. Plikanya melingkar, plika circularis atau plika semicircularis Cartwright, ya. Kemudian dia punya mesenterium yang nanti nempel ke belakang sebagai ranting mesenterium. Sedangkan kolon cirinya ada haustra. Haustra ini yang tonjol-tonjol gini, ya. Kemudian ada tenia coli. Ya. Tenia coli ada 3. Ada tenia mesocolica, tenia lebera, dan tenia momentalis, ya. Nah, kemudian di kolon juga ada seperti jengger-jengger lemak, ya. Itu namanya appendices epiploica. Ya, appendices, appendix itu kan lampiran toh. Jadi seperti ada lemak-lemak yang nempel-nempel itu, ya. Itu kalau ini mesokolon namanya, ya. Mesokolon ascendent, mesokolon transversum, mesokolon descendant. Kalau di sigmoid ya mesosigmoid, di appendix ya mesoappendix, ya. Terus ini pankreas, dia sebagai 2 organ endokrin dan eksokrin. Endokrin mengeluarkan insulin dan glukagon, ya, dan somatostatin. Sedangkan eksokrin dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, ya. Enzim pencernaan nanti dia ada ductus, namanya ductus pancreaticus, yang besar namanya ductus pancreaticus mayor, itu Wirsunghi, itu yang bawah ini, ya. Terus nanti dia masuknya ke duodenum. Ketika menembus itu duodenumnya kan nonjol sedikit. Nah, itu namanya papilla duodeni mayor, ya. Sedangkan yang ini yang atas ini ductus pancreaticus minor atau accessorius, ini lubangnya papilla duodeni minor, ya. Fungsinya mengeluarkan enzim-enzim pankreas yang fungsinya satu menetralkan enzim HCl dari gaster, sekaligus juga untuk membantu pencernaan, ya. Terus pankreas sendiri tadi ada kaput, kolum, kauda, kaput, kolum, korpus, dan kauda. Terus ada bagian yang seperti sembunyi di belakang, ya. Ini namanya processus uncinatus. Ya, proses uncinatus, ya, bagian yang sembunyi. Ini sudah limpa. Limpa tidak berfungsi untuk digestif, tapi dia lebih ke arah untuk RES, ya, reticuloendothelial system, terkait dengan sistem kekebalan tubuh, ya. Tapi dia bentuknya kan ini, ya. Ini kan. Nah, ini ciri khasnya seperti ada potongan roti itu, ya, seperti celahnya roti. Ini adalah polus anterior, ini polus posterior, ini margo superior, margo inferior, ya. Terus mana yang medial dan mana yang lateral, posisinya kan sesuai dengan lengkungan badan ini. Jadi kan melengkung begini, ya. Jadi yang melengkung ini di lateral, yang sini lebih rata. Terus di sini ini nanti ada ligamennya yang melekatkan, itu ligamentum lienalis, ya. Oke. Vesica ini fungsinya untuk menampung padu yang dihasilkan oleh liver, ya, sekaligus kayak mengkonsentrasikan. Nanti kalau makan ada lemak, dia baru kontraksi untuk mengeluarkan. Ductusnya ductus vesicavelea, ya. Nanti dia bergabung dengan ductus hepaticus jadi satu, ini namanya ductus choledochus, ya. Nanti bermuara ke papilla duodeni mayor. Oke.